warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Novita Putri Winarno. Saya dari OPTID dengan NIM 230331605429. Saya akan micro teaching dengan tema rahasia di balik reaksi redoks. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah makan siang apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu rahasia di balik reaksi redoks. Sebelum memulai pembelajaran ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, apakah hari ini semuanya masuk? Masuk Bu. Oh baik, akan Ibu absen terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa saja yang masuk. Walaupun semuanya masuk, saya kan nggak kenal wajah kalian. Baik Bu. Oke, yang pertama Alia Damayanti. Hadir. Sahda. Hadir. Gendis. Hadir. Ifti. Hadir. Rizky. Hadir Bu. Intan. Okta. Hadir. Febri. Alhamdulillah kalian hadir di kelas saya. Nah, agenda pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui bagaimana reaksi kimia diubah menjadi energi listrik. Melalui pembelajaran ini diharapkan kita akan mempelajari bagaimana cara kerja sel volta, apa saja komponen terdapat pada sel volta, dan belajar konsep S-sel dan perhitungan dasar. Nah, yang kita lakukan hari ini apa saja sih? Yang pertama yaitu pengenalan sel volta, di mana nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Di LKPD ini kalian akan merancang komponen sel volta. Kalian akan menggambar menggunakan pensil atau pulpen berwarna, nanti Ibu siapkan. Nah, terus kalian akan memahami komponen sel volta, yaitu menjawab bagaimana sih di dalam sel volta itu komponennya apa aja, fungsi-fungsinya apa aja. Dan yang ketiga yaitu memahami cara kerja sel volta. Nanti Ibu kasih video, kalian akan merancang apa itu menggambar sel voltanya. Terus yang terakhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil rancangan kalian. Jangan mengeluh ya gadis. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu minta kalian untuk men-scan ini untuk mengetahui apakah kalian siap belajar hari ini. Bisakah kalian masuk ke kode ini? Bisa Bu, ini Bu. Bisa. Sudah ya? Buka. Oke. Ngomong langsung. Ternyata kalian sangat antusias ya. Dengan pembelajaran ini. Ya, Ibu. Next. Nah, perhatikan dua fenomena ini. Kan itu ada pengisian baterai HP dan pagar besi yang berkarat. Nah, apakah kalian pernah bertanya bagaimana baterai menghasilkan listrik atau pagar besi berkarat? Oh ya, bisa. Nah, hari ini tuh tugas kalian yaitu memahami bagaimana energi kimia bisa menjadi listrik. Nah, sebelum memahami sel volta sendiri, kalian kan sudah belajar tentang apa itu konsep reaksi redoks. Nah, kira-kira reaksi redoks itu apa? Nah, untuk reaksi redoks itu ada cara yang cepat untuk mengingatnya, yaitu Eulerits, di mana oxidation is loss
Oksidasi adalah kehilangan elektron, di mana reduction is gain. Reduksi adalah penambahan elektron. Terus, nah, tugas kalian yaitu kalian akan mengisi LKPD dengan penonton ini akan diarahkan melalui LKPD. Nah, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Itu dia nggak bisa. Nanti bisa. Aku boleh nggak? Ibu susah. Sebentar. Kalian nggak boleh mengeluh ya. Nah, Ibu akan memutar video. Perhatikan pertanyaan yang ada di LKPD. Karena kunci menjawab LKPD ada di video ini. Oke? Ya. Sel Golgi atau sel kota merupakan sel yang paling mudah dan mendasar untuk dipahami. Mari kita lihat animasi ini untuk melihat bagaimana sel ini menghasilkan tegangan dan aliran arus. Semuanya dimulai dengan dua material, atom seng dan ion tembaga. Atom seng selalu ingin kehilangan 2 elektron. Hanya ketika kehilangan 2 elektron, atom seng menjadi stabil. Akan tetapi untuk mencapai kestabilan, ion tembaga ingin menerima 2 elektron. Oleh karena itu, jika kita menghubungkan keduanya melalui kabel tutup, akan ada 2 elektron yang mengalir melalui keduanya. Jika kita dapat menghasilkan lebih banyak atom seng dan ion tembaga dengan cara yang berkelanjutan, maka kita akan dapat mencapai aliran arus yang berkelanjutan melalui kabel tutup. Mari kita lihat bagaimana kita dapat mencapainya. Untuk menghasilkan ion tembaga dan atom seng secara berkelanjutan, mari kita gunakan larutan tembaga sulfat yang terdiri dari banyak ion tembaga dan banyak logam seng yang seperti namanya mengandung banyak atom seng. Ion tembaga dalam larutan tersebut menggunakan elektron. Jika kita hubungkan larutan dan batang logam tersebut, maka atom seng di larutan tersebut akan ingin Iya, mendapatkan dua elektron. bareng. Nah, selain menyebabkan mesin robot menjadi ion yang bertahan dan tegang. Iya, aku ini kok baca gini. Aku tidak akan begini. Namun ion sing itu Udah ya. sekarang elektron mengalir melalui rangkaian yang menghasilkan listrik dan ion tembaga berbeda. Setelah diterima, ion tembaga menjadi atom. Untuk menampung atom ini, kita gunakan batang logam tembaga. Susunan unik ini akan berdasarkan dengan aliran Ibu elektron. mau kamar mandi mau. Namun, ada masalah. Silakan. Di kelas saya bebas kok. Ada mau bolos atau apa bebas. Ada yang akan apa ibu? Iya, ini aman. Ya udah lah. Tenang dulu ya. Mereka melagi majalah elektron. Maksudnya mereka melihat dengan jelas bagaimana kekuatan yang terdapat dalam aliran elektron. Oleh karena itu, Ayo kalian tinggal menjawab oh di LKPD. Oh iya. Kalian kan disuruh itu menggambar itu. Menggambar komponen komponen apa aja fungsinya. Saya suruh presentasi loh. Bu Sabda tidak bantu loh Bu. Dia tidak Baru saja sarjana nilaimu saya kurangi loh. Yes. ini mampu menghantarkan ion nabes. Nanti Bapak kasih soalnya. Tadi diambil sendiri. Gak boleh dekat. Apa yang sebenarnya terjadi ketika coba Dijawab loh. dimasukkan di antara Itu iya. tembaga yang Sudah diam, nggak boleh bertengkar. Kamu mau warna apa? Pil. Dilihat loh ini. hijau kukus. dan memberi Anda pemahaman yang lebih jelas tentang apa itu sel tembaga. Iya. Oh, mau warna apa sayang? Ibu segini tetap besar nggak? Orange. Ih, bentar ya. Aku sebelah bapaknya tuh segini tetap besar aja. Kalau di mikroskop Guys, guys. Kamu warna apa? Dua aja. Kasihan nanti cantiknya kasihkan. Iya. Kasihan. Ya Allah. Warna apa? Hijau ya. Ibu gede rasa murah di mulut. Gak boleh bertengkar. Kalian sudah? Belum. Bu aku nilai A. Bisa tuh juga kok. Ini jembatan kalau ada kan ada ini sih, kalian harus dicempang-cempang dulu. Ini saja. Ini buat kalian bisa saja. Gini ya Bu. Ini pinter banget. Kurang jembatan. Ini apa?
Sudah Bu. Aku dulu. Yang begini kan? Apa sih gambarnya? Ini jembatan jalan juga ada. Keren. Oh, ini begini kan? Siapa? Ini ya, Ini apanya? voltmeternya. Terus itu bagian kedua. Nah, kan ada komponennya. Silakan diisi komponennya. Lihat satu-satu bisa loh. Berarti katoda oksi. Katodanya di mana? Saya sudah selesai. Ya bentar. Kan masih ada itu berikutnya. Bentar. Kamu sudah setelah sisi berwarna loh. Tadi kerjain. Ini ZN. Bu, aku sudah bu. Maka kalian semua sudah? Belum. Oke, tunggu ya. Ya. 5 menit lagi Bu. 5 menit aja. Jangan rame. Iya. Sudah apa belum? Sudah. Siapa di antara kalian yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan? Oke, sudah. Silakan presentasikan hasil itu rancangan komponenmu. Yang mini challenge ini kan Bu. Ya, sama itu gambarmu. Gambarmu. Bu, aku yang mini challenge saja. Enggak, cuma Yang kamu gambarnya aja. biar gambarnya yang biar gitu saja Bu. Iya, iya. Oke, mini challenge. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan terkait hasil mini challenge komponen matching. Nah, untuk tabel pertama itu kan anoda, simbolnya itu min. Fungsi utamanya tempat reaksinya itu oksidasi. Apa yang terjadi? Logam melarut dan melepaskan elektron. Kalau katoda itu simbolnya plus, fungsi utamanya tempat reaksinya itu reduksi. Ion logamnya mengendap dan menerima elektron. Elektrolit simbolnya Beaker. Medium perpindahannya itu ion. Ion bergerak untuk membawa muatan listrik. Kemudian jembatan garam atau W menjaga kenetralan muatan di kedua kompartemen. Ion bergerak mencegah akumulasi muatan yang berlebihan. Kemudian ada kawat konduktor atau wave, itu jalur perpindahan elektron, fungsi utamanya. Kemudian apa yang terjadi? Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ya Bu. Terima kasih Sada, beri tepuk tangan yang meriah untuk Sada. Nah, untuk selanjutnya yang mempresentasikan, silakan. Oke teman-teman, ini adalah gambar dari komponen sel volta ini ya. Wah. Oke, jadi ini ada elektrolit nih cairannya ini ya. Terus di tengah ada jembatan garam, bukan jembatan Suramadu. Terus ini adalah elektroda, di sini anoda, di sini katoda. Nah ini elektronnya berjalan dari anoda ke katoda. Nah di sini tidak lupa ada voltmeter seperti itu. Sudah Bu. Ya, terima kasih untuk itu. Gak boleh tidur di kelas. Nah, kalian kan sudah mengetahui sih bagaimana cara kerja sel volta. Nah, Ibu akan memberikan pemantapan. Mantap. Dan gitu ya. Kira-kira dari penjelasan tadi
Tadi apa sih sel volta itu? Yang mengubah energi kimia dari reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Spontan, Bu. Wih, terima kasih. Nah, sel volta itu ya benar ya, sel elektrokimia yang mengubah energi kimia dari reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Dinamai dari penemunya Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Nah, dalam sel volta sendiri, logam Zn atau anoda elektroda negatif melepaskan elektron menjadi ion Zn2+. Elektron mengalir ke elektroda Cu, di mana ion Cu2+ menerima elektron dan mengendap sebagai logam Cu. Tidak kelihatan ya teman. Nah, tadi kan sudah lihat di video apa saja sih komponen dari sel volta. Yang pertama yaitu elektroda, yang kedua yaitu elektrolit, ketiga adalah jembatan garam, keempat kat penghubung, ada juga voltmeter. Nah, kira-kira elektrodanya itu apa saja? Ya, dengan anoda dan katoda. Nah, fungsinya elektrolit itu? Ya, untuk iya, semenetapkan jembatan garam. Nah, di elektroda kan ada anoda dan katoda. Nah, anoda itu tempat apa? Terjadinya apa? Oksidasi. Benar. Kalau katoda? Reduksi. Pinter banget anak-anak ibu. Iya. Nah, untuk jembatan garam yang ada di ini, kira-kira ini berfungsi sebagai apa? Menjaga kenetralan, Bu. Mantan, iya. Jembatan garam sendiri ini berfungsi sebagai menjaga kenetralan muatan. Sedangkan kat penghubung kira-kira berfungsi sebagai apa? Jalur perpindahan elektron. Benar banget. Sepertinya kalian sudah bisa semua ya? Bisa. Nah, setelah mengetahui komponen-komponen dari sel volta sendiri, kita akan membahas tentang potensial elektroda dan GGL sel. Nah, sebenarnya ini akan ada di pertemuan berikutnya, tetapi akan Ibu berikan di pertemuan pertama untuk sebagai pemantik aja, kayak nanti pertemuan berikutnya itu seperti ini. Nah, potensial elektroda atau GGL sel, gaya gerak listrik, adalah usaha yang diperlukan untuk menggerakkan elektron dan ion dalam sel elektrokimia. Nah, GGL sel ini bergantung pada perbedaan kereaktifan logam di kedua elektroda. GGL sel sama dengan potensial reduksi ditambah potensial oksidasi. Nah, nilai GGL sel ini merupakan gabungan potensial anoda dan katoda, sehingga SL yaitu E katoda ditambah E anoda. Dan ini adalah potensial elektroda standar juga. Nah, setelah pembelajaran kali ini itu apa sih yang akan terjadi jika jembatan garam diambil dari sel volta? Kira-kira apa? Nggak netral. Benar. Kalau jembatan garam diambil dari komponen sel volta itu, nanti larutan di dalamnya itu menjadi tidak netral. Terus yang kedua, mengapa sih diperlukan dua wadah atau larutan elektrolit yang terpisah? Kira-kira apa? Biar nggak mencampur. Biar ada aliran. Ya, boleh. Ya. Terus nomor 3, jika kawat penghubung putus, apakah reaksi kimia di dalam gelas masih berjalan? Nggak bisa. Kenapa? Karena elektron nggak bisa berpindah. Iya. Bagus sekali, Gendis. Di tepuk tangan ya. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, Ibu minta kalian untuk men-scan ini. Ini adalah berisi cuma 3 soal.
untuk menguji pengetahuan kalian apakah pembelajaran yang ibu berikan itu masuk atau enggak. Ya, LKPD-nya itu kalian itu ya, kalian bawa, soalnya pertemuan berikutnya nanti kalian akan mengerjakan LKPD bagian B dan C. Berarti nggak boleh hilang ibu ini. Nggak boleh lah, kan itu pembelajarannya belum selesai. Baik ibu. Sudah, Bu. Oke, kalian akan mengisi refleksi. Pakai background ini seru kok. Kalian akan bermain juga. Kalian nggak boleh banyak. Suatu ya. Sudah Bu. Sudah. Sudah. Terima kasih. Terakhir pembelajaran ini saya harap kalian bisa memahami apa itu sel volta, bagaimana energi kimia dirubah menjadi energi listrik dan sebagainya. Oke Bu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kan hari ini kalian sudah paham bagaimana sel volta bekerja Ya. dan apa saja fungsi-fungsi dari komponen sel volta sendiri. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan menjawab mengapa sih dalam video tadi Zn yang menjadi anoda dan Cu yang menjadi katoda. Dan bagaimana cara menghitung besar tegangan yang dihasilkan. Kita akan menggunakan simulasi OLEPS. Yang pertemuan depan tapi kan. Iya, kan sekarang karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kalian sudah mengisi refleksi dan sebagainya. Untuk ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Saya Bu. Ya, silakan saja. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.